Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Novaldi dari kelas TI SCN. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Optimasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Furniture berbasis web menggunakan metode Economic Order Quantity studi kasus di PT 92 Cirebon, tempatnya di Plumbon. Ya, yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini di PT 9 Benua masih kurang baik dalam mempersiapkan persediaan bahan bakunya, yaitu perusahaan masih melakukan pemesanan kembali atau reorder point ketika persediaan gudang sudah sangat sedikit dan tidak menetapkan persediaan pengamanan atau safety stock untuk menjaga persediaan. Hal ini juga sudah berlangsung cukup lama, akibatnya perusahaan mengalami masalah dalam proses produksi furniture bahan baku rotan yang membuatnya tidak langsung jadi, melainkan harus menunggu bahan baku untuk dibeli kembali. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pada manajemen persediaan bahan baku belum ditentukan nilai EOQ-nya, total biaya persediaan, dan pesanan optimal untuk sekali pesanan agar dapat meminimalkan biaya persediaan yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada yang kedua yaitu belum ditentukan reorder point dan stok pengamanan sehingga perusahaan tidak pernah kekurangan atau kehabisan bahan baku. Selanjutnya ada batasan masalah. Pengguna aplikasi di sini ada 3, yaitu bagian administrasi, kepala gudang dan pimpinan. Bagian administrasi yaitu mengatur bagian administrasi yaitu mengelola data barang, data satuan barang, data supplier, data kategori barang. Yang selanjutnya yaitu rencana pemesanan dan pembayaran. Rencana pemesanan ini akan dikirimkan ke bagian kepala gudang. Selanjutnya ada laporan perhitungan EOQ, laporan persediaan barang, dan manajemen user. Selanjutnya yaitu kepala gudang. Kepala gudang di sini yaitu untuk mengelola data barang masuk, data barang keluar, lalu selanjutnya laporan penerimaan barang, laporan persediaan barang, lalu kelola data user dan ganti password. Dan untuk pimpinan sendiri yaitu hanya untuk memantau. Jadi di sini pimpinannya hanya untuk mengelola laporannya. Jadi laporan perhitungan EOQ, laporan persediaan barang, penerimaan barang dan persediaan barang. Ya, selanjutnya adalah metode yang digunakan adalah menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Di sini EOQ juga termasuk reorder point atau order kembali dan safety stock, yaitu stok keamanan dalam pengadaan persediaan barang, khususnya furniture. Yang ketiga adalah laporan yang dicetak adalah laporan persediaan barang, laporan EOQ. Yang keempat adalah kriteria yang digunakan adalah kebutuhan bahan baku untuk 1 tahun, biaya untuk 1 kali pesan, biaya simpan per unit, jumlah hari, dan lead time atau jarak waktu tunggu. Ya, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah merancang sistem yang dapat digunakan untuk menentukan perencanaan dan pengawasan persediaan barang dagangan agar mencapai penjualan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah menerapkan metode Economic Order Quantity dalam optimasi manajemen persediaan barang pada PT 9 Benua. Ya, selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini saya menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada recruitment atau analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada desain.
Yang ketiga ada implementasi atau menerapkan pembuatan kode program. Yang keempat ada verification atau pengujian program. Yang kelima ada pendukung atau support dan pemeliharaan atau maintenance. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode economic reward quantity adalah salah satu metode dalam manajemen persediaan yang klasik dan sederhana yang digunakan untuk menghitung meminimalisasi total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat biaya simpan dan biaya pesan. Metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Ya, selanjutnya adalah analisis dan perancangan sistem. Yang pertama ada kerangka sistem. Di sini yang pertama ada input, uh, yaitu identifikasi identitas barang dan kriteria perhitungan, kebutuhan bahan untuk 1 tahun, biaya untuk 1 kali pesan, biaya simpan per unit, jumlah hari, dan lead time atau lamanya waktu tunggu. Setelah itu masuk ke proses. Yang pertama ada menghitung EOQ, yang kedua ada menghitung total biaya persediaan, yang ketiga ada menghitung pesanan optimal sekali pesan, yang keempat ada menghitung safety stock atau stok pengamanan. Lalu proses yang terakhir yaitu perhitungan reorder point atau waktu order kembali. Dan outputnya di sini yaitu laporan persediaan dengan menggunakan metode EOQ. Ya, di sini aktornya ada 3 bagian: administrasi, kepala gudang, dan pimpinan. Uh, Selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama ada flowchart bagian administrasi. Yang pertama ada simbol terminate, uh, terminator, yaitu untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Ya, selanjutnya adalah simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatnya, yaitu username dan password. Lalu ada simbol proses, yaitu simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer, login. Dan jika berhasil, maka lanjut ke simbol output input output kembali, yaitu bagian administrasi menginputkan data master. Jika tidak berhasil, maka akan balik lagi, yaitu kembali ke simbol input output, yaitu memasukkan username dan password. Selanjutnya yaitu ada simbol proses atau processing simbol. Di sini menerapkan metode EOQ. Lalu selanjutnya adalah simbol output input output kembali, yang menyatakan proses. Lalu laporan dan persediaan bahan EOQ, dan simbol terminator kembali, yaitu simbol selesai. Ya, yang kedua ada flowchart kepala gudang. Yang pertama sama, yaitu ada simbol terminator, yaitu simbol permulaan dan perakhiran suatu kegiatan. Yang kedua ada simbol input output, username dan password, lalu login. Jika berhasil maka kepala gudang kelola data persediaan bahan dan laporan EOQ persediaan bahan. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke simbol input dan output, yaitu memasukkan username dan password, ya, dan selesai. Yang ketiga ada simbol terminator mulai. Di sini flowchart pimpinan. Selanjutnya ada input output, username dan password, lalu simbol processing, dan jika berhasil yaitu simbol decision, atau simbol proses berdasarkan kondisi yang ada, lalu simbol input output, laporan EOQ persediaan bahan, dan simbol terminator. Ya, selanjutnya ada use case diagram administrasi. Di sini ada aktor yaitu orang atau proses sistem yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat
informasi itu sendiri. Di sini administrasi melakukan login, lalu ada include dan menampilkan dashboard. Di sini include yang dimaksud adalah menampilkan dashboard. Jadi include itu ketergantungan dengan login. Lalu ada extend, ada dashboard menu. Yang pertama ada kelola data barang keluar, kelola data barang masuk, kelola data pemesanan barang, mencetak laporan penerimaan barang, mencetak laporan persediaan, ganti password, manajemen user. Dan di sini menu yang tadi saya sebutkan yaitu extend, jadi tidak ketergantungan dengan login. Ya, selanjutnya kepala use case kepala gudang. Di sini aktor kepala gudang melakukan login dan menampilkan dashboard. Yang pertama kelola data barang masuk, kelola data barang keluar. Selanjutnya mencetak laporan penerimaan barang, mencetak laporan persediaan barang, ganti password, dan manajemen user. Selanjutnya ada use case pimpinan. Di sini aktor pimpinan melakukan login dan akan menampilkan dashboard. Yang pertama melihat laporan persediaan barang, melihat laporan EOQ, melihat laporan penerimaan, ganti password, dan manajemen user. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini yang pertama activity diagram adalah administrasi. Yang pertama ada simbol status awal, yaitu awal aktivitas sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua ada simbol aktivitas. Di sini aktivitasnya yang dimaksud adalah login. Jadi aktivitas yang dilakukan sistem biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada simbol percabangan. Di sini simbol percabangan adalah sosial percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, lalu tampil menu. Di sini tampil menunya juga simbol aktivitas. Lalu selanjutnya ada simbol penggabungan, yaitu asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu, yaitu yang dimaksud tampilan menu sebagai berikut: kelola data barang masuk, satuan barang, kategori barang, supplier, rencana pemesanan, pembayaran, mencetak laporan penerimaan, laporan persediaan barang, manajemen user, ganti password. Lalu ada simbol penggabungan kembali dan aktivitas dan simbol aktivitas. Lalu ada simbol penggabungan kembali dan status akhir. Status akhir adalah saat yang dilakukan sistem sebuah diagram memiliki status akhir. Yang kedua ada activity diagram kepala gudang. Yang pertama ada status awal, lalu login. Jika berhasil akan menampilkan menu, jika tidak akan kembali ke form login. Lalu menu akan menampilkan data barang masuk, kelola data barang keluar, mencetak laporan penerimaan, mencetak laporan persediaan barang, manajemen user, dan ganti password. Lalu aktivitas logout. Sebelumnya ada simbol penggabungan, lalu simbol aktivitas, dan simbol penggabungan kembali, dan status akhir. Yang ketiga ada activity diagram pimpinan. Yang pertama ada status awal, lalu login, dan tampil menu, lalu pimpinan bisa melihat laporan persediaan barang, melihat laporan perhitungan EOQ, mencetak laporan penerimaan, manajemen user, ganti password, dan logout, lalu status akhir. Ya, di sini ada sequence diagram administrasi. Di sini aktor administrasi melakukan penginputan username dan password, lalu di form login, lalu sistem akan memvalidasi user manakah yang akan divalidasi, lalu user akan mencek user detail. Setelah selesai di user detail, maka sistem akan memvalidasi dan mendapatkan hasil, dan administrasi menampilkan dashboard untuk user administrasi.
ya, yang selanjutnya ada kelas diagram. Di sini karena database-nya banyak, jadi saya jelasinnya yang perlunya aja ya Pak. Di sini ada nama kelas pembayaran. Lalu di nama kelas pembayaran ada atributnya yaitu ID bayar, lalu ID supplier, lalu IDP, lalu tanggal bayar, lalu total bayar, jumlah bayar, cara bayar, ID bahan bahan masuk, lalu not, lalu status bayar, lalu sisa. Dan di sini ada operasi tambah, yaitu bisa menginputkan. Lalu selanjutnya ada nama kelas supplier, eh, nama kelas supplier dan atributnya yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, kontak personal, telepon, email, nomor rekening, dan untuk operasinya ada tambah, edit, dan hapus. Ya, selanjutnya simulasi perhitungan. Eh, di sini simulasi perhitungannya adalah rotan batang dengan keterangan kebutuhan barang 1 tahun yaitu sekitar 36.000 batang dan biaya untuk satu kali pesan yaitu 300.000. Biaya simpannya yaitu 1.000 per batang dan kebutuhan harinya yaitu 7 per batang dan waktu jarak tunggunya yaitu 7 hari. Di sini rumus dari EOQ adalah akar kuadrat dari 2 kali D kali S dibagi H. Di sini D adalah penggunaan atau permintaan per periode atau per tahun, S adalah biaya pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit. Lalu selanjutnya akar kuadrat dari 2 kali 36.000 dikali 300.000 dibagi 1.000. Di sini mendapatkan hasil sekitar 4.647,58 unit. Dan selanjutnya adalah F. F di sini adalah frekuensi pemesanan yang optimal. D dibagi Q, D yaitu penggunaan atau permintaan per periode, dan Q adalah jumlah pemesanan yang optimal. Di sini D adalah 36.000 dibagi 4.647. Di sini dapat hasil yaitu 7,7 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada TIC. TIC yaitu total biaya pesan ditambah total biaya simpan. Dan D-nya adalah penggunaan atau permintaan per periode. Q adalah jumlah pemesanan optimal dikali S. S adalah biaya pemesanan per pesan ditambah Q dibagi 2 dikali H. H adalah biaya simpan per unit. Jadi 36.000 dibagi 4.647 dikali 300.000 ditambah buka kurung 4.647 dibagi 2 dikali 1.000. Yang pertama hasil yang didapat adalah 2.323.790 ditambah 2.323.790. Lalu hasil yang didapat adalah 4.647.580. Di sini safety stoknya adalah atau stok keamanan, rumusnya adalah D dibagi 360 dikali kebutuhan hari. Di sini D didapat 36.000 dibagi 360 dikali 7. Hasil yang didapat adalah 700 unit dan reorder pointnya yaitu waktu order kembalinya adalah D kecil, yaitu D kecilnya adalah titik kebutuhan per unit, dan L adalah lead time atau waktu jarak tunggu antara pemesanan sampai barang datang. Lalu 100 buka kurung 100 dikali 7 tutup kurung ditambah 700, hasil yang didapat adalah 1.400 unit.
Hasil dari perhitungannya, yang pertama ada EOQ atau Economic Order Quantity adalah 4.647 unit, dan TIC-nya adalah TIC adalah total biaya pesan ditambah total biaya simpan adalah 4.647.580. Yang ketiga adalah pesanan yang optimal adalah 7,7. Di sini saya buletin jadi 8 kali dalam 1 tahun. Jadi pesanan yang optimal itu 8 kali dalam 1 tahun. Untuk safety stocknya adalah 700 unit. Jadi sebelum ini untuk stok keamanannya. Jadi yang selanjutnya adalah reorder point atau order kembali adalah 1.400 unit. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dengan menggunakan metode economic order quantity untuk memenuhi kebutuhan bahan baku rotan sebanyak 36.000 batang, PT 9 Benua melakukan pemesanan sebanyak 8 kali dengan kuantitas pemesanan yang optimal. Untuk setiap kali pesan adalah sebanyak 4.647 batang atau unit. Yang kedua adalah total biaya persediaan yang dikeluarkan PT 9 Benua untuk pengadaan bahan baku rotan dengan menggunakan metode economic order quantity sebesar Rp4.647.580. Ya, untuk sarannya yang pertama adalah perlu adanya training atau pelatihan. Yang dimaksud di sini adalah agar user atau pengguna terbiasa untuk menjalankan sistem baru suatu kegiatan di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua perlu adanya pemeliharaan dan penggunaan terhadap sistem yang telah dibuat sehingga sistem dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti adanya pembaruan sistem baik itu maupun website. Yang ketiga adalah membuat file salinan atau file backup dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kerusakan terhadap file yang dibuat. Jadi yang dimaksud kerusakan adalah huruf. Ya, selanjutnya adalah demo program. Yang pertama di sini saya akan login ke username bagian administrasi. Di sini pertama-tama bagian administrasi harus menginputkan data supplier terlebih dahulu sebelum masuk nanti ke bahan baku. Nama suppliernya itu saya sini contohkan PT. Ya, di sini telah berhasil menginputkan data supplier. Lalu selanjutnya masuk ke bahan baku. Sini bahan bakunya karena PT 9 rotan itu lalu tambah ke satuan bahan baku. Di sini bahan baku satuan bahan bakunya itu per batang. Setelah itu masuk ke menu tambah bahan baku. Ya, nama bahan bakunya tulis rotan. Stoknya di sini jadi untuk hanya percobaan saja. Saya di sini menuliskan 6.000 batang
harga beli per batangnya yaitu 5.000, biaya simpannya 2.000, biaya pesannya 300.000. Kebutuhan bahan baku per tahunnya yaitu sekitar 36.000 batang. Lead time atau jarak waktu tunggunya 7 hari. Standar deviasi atau kebutuhan bahan baku per harinya sekitar 100 batang. Disimpan. Setelah selesai menginputkan bahan baku masuk ke rencana pemesanan, karena di sini bahan bakunya kan sudah masuk, jadi kita mencoba menginputkan pemesanan ke supplier. Nah di sini sudah masuk supplier yang tadi kita inputkan di menu supplier sini, lalu minta. Setelah itu keterangannya isi apa saja, contohnya permintaan, jumlah mintanya 5.500. Setelah itu selesai, lalu proses permintaan. Setelah selesai maka secara otomatis menu pemesanan bahan bakunya akan muncul dan diinputkan. Di sini keluar total biayanya yaitu 27.500.000, karena tadi kita menginputkannya harga per batangnya yaitu 5.000, satuannya harganya 5.000, dan kita membutuhkan atau meminta rotan batangnya 5.500 batang. Selanjutnya simpan. Setelah di sini kita sudah berhasil meminta bahan baku ke supplier, tinggal menunggu supplier mengirimkan ke bagian gudang, lalu kita masuk ke user bagian gudang. Di sini secara otomatis di bagian gudang akan mendapatkan notifikasi jika bagian gudang sudah menerima rotan dari supplier, maka bagian kepala gudang harus menginputkan. Jika belum, maka tadi yang kita inputkan lead time-nya yaitu 7 hari, itu jarak maksimalnya jumlah ordernya. Di sini saya hanya mencontohkan misalkan kita sudah menerima bahan bakunya sekarang gitu, 5.500. Ini juga keluar total biayanya, jumlah ordernya, nama bahan bakunya, tanggal pesannya, jumlah masuknya. Ya kalau sudah, kita kembali lagi ke username administrasi. Secara otomatis setelah bagian gudang menerima bahan baku dari supplier dan gudang menginformasikan bahwa sudah menerima bahan baku dari supplier, maka secara otomatis bagian administrasi akan mendapatkan notifikasi pembayaran. Di sini keluar juga total biayanya, artinya kita kosongkan saja. Lalu di sini ya, transfer. Lalu jika sudah begitu maka akan masuk ke bagian gudang kembali. Ya, untuk persediaan bahan bakunya sudah masuk
Yang sebelumnya kita awalnya menginputkan ya, yang awalnya kita menginputkan 6.000 batang, lalu bagian administrasi meminta bahan baku sekitar 5.500 dan dijumlahkan menjadi 11.500 batang. Di sini ada keterangan stok aman. Jadi lalu selanjutnya di sini bagian gudang juga bisa menerima laporan bahan baku. Misalnya uh, ya, di sini ada laporan output dari penerimaan bahan bakunya untuk hari ini. Ya, di sini terlihat jumlah barang yang masuknya itu tadi 5.500 batang, karena yang pertama itu kita bukan 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 bagian admin yang 6.000 itu bukan bagian admin meminta, tapi stok dari awal. Ya, selanjutnya persediaan bahan bakunya. Untuk bahan baku keluarnya sendiri, jadi misalkan di sini sudah ada yang terjual atau terbeli, jadi bagian gudang uh, menginformasikan untuk memberitahu agar stok sudah berkurang, jumlah yang dikeluarkan contoh ini. Ya, di sini telah berhasil mengeluarkan 4.000 batang dan jumlahnya berkurang menjadi 7.500 dari 11.500. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian user administrasi. Untuk perhitungan EOQ-nya di sini outputnya yang pertama rotan EOQ untuk satu kali pesannya, economic order quantity untuk satu kali pesannya itu 4.648 batang. Stok keamanannya yaitu 10.000 batang. Frekuensi pemesanannya yaitu 8 kali dalam 1 tahun. Periode pemesanannya yaitu 45 hari sekali baru pesan. Order kembalinya yaitu sekitar 10.700 batang. Jadi untuk maksimal stoknya yaitu 10.000 untuk berjaga-jaga dan order kembali di 10.700 rotan batang. Selanjutnya output dari biaya persediaan. Di sini biaya persediaannya yang tadi sudah diinputkan sama seperti perhitungan EQ dari di bahan baku. Nama bahan bakunya pertama rotan, kebutuhan per periode atau per tahunnya yaitu 36.000 batang. Order rata-ratanya dalam 1 tahun yaitu 4.648 batang. Dan untuk biaya pemesanan untuk 1 tahunnya 2.323.580 rupiah. Untuk biaya penyimpanannya 1 tahun adalah 116.200.000. Dan untuk total perhitungan biaya persediaannya yaitu 2.324.000. Selanjutnya adalah persediaan bahan baku. Di sini sama seperti
Di bagian gudang, bagian administrasi juga bisa melihat persediaan bahan bakunya. Untuk laporan pemesanan bahan bakunya juga sama seperti tadi eh, di bagian gudang. Ya, ini sama rotan yang diminta tadi 5.500 batang, jumlah bayarnya yaitu 27.500.000. Selanjutnya ada menu user. Untuk yang pertama di sini dinonaktifkan, maksudnya jadi tidak aktif kalau untuk tambah user satu lagi. Dan di sini contoh misalkan admin satu coba ngedit. Ya, di sini terlihat username-nya sudah berhasil diganti. Dan untuk tambah datanya admin dulu. Di sini untuk tambah data usernya, setiap admin hanya bisa menambahkan hak akses admin kembali. Jadi sama-sama tidak dapat uh, admin membuat user untuk gudang. Jadi hanya bisa admin dan gudang-gudang, pimpinan dan pimpinan. Ini coba masuk ke bagian ini. Misalkan di sini sekarang saya lagi login di bagian admin username 2 dan coba dinonaktifkan. Lalu logout, masuk admin dulu. Ya, jadi tidak bisa kalau sudah dinonaktifkan. Ya maaf Pak, tadi soalnya lupa kalau udah diganti nama username admin sebelumnya. Kalau untuk hak akses penghapusan penghapusan data user ini di user tidak bisa, jadi hanya untuk di database. Kalau penghapusan di sini saya selanjutnya ke bagian pengeditan atau hapus. Ya, di sini pengeditan sudah sukses, kontak personnya sudah berubah, lalu nama suppliernya PT-nya sudah berubah. Lalu untuk hapus, mohon maaf Pak, mungkin nanti dulu, sekarang ke bagian pemimpin dulu, soalnya nanti barangkali error di bagian output laporannya karena di bagian laporan di pimpinan ini ada output laporan. Jadi di sini pimpinan tuh uh, berperan untuk memantau. Jadi dia bisa melihat laporan perhitungan LP-nya, kelihatan yang di sini tadi udah diinputin di bagian administrasi gitu. Untuk manajemen usernya sama, misalkan tadi yang saya bilang Pak, kalau untuk apa namanya, kalau untuk
pimpinan ya hanya bisa menambahkan user pimpinan lagi. Kalau kalau gudang, kalau 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 administrasi gitu Pak. Sekarang balik lagi Pak ke bagian admin untuk bagian edit dan hapus data. Ya di sini udah berhasil, bagian datanya kosong Pak. Sekarang bagian edit data. Ya di sini sudah sukses untuk berhasil mengedit satuan batangnya lalu dihapus. Selanjutnya ke bagian jenis bahan baku. Sekarang itu dijelasin. Karena tadi di sini suppliernya udah pada ini Pak, maksudnya di sini udah pada dihapus, jadi bahan bakunya otomatis hapus, jadi harus tambah data lagi. Lalu selanjutnya ke bagian gudang. Ya, di sini udah kosong semua Pak, soalnya jadi uh, penginputan semua ini nih hampir tersangkut, maksudnya jadi hampir semuanya nyatu sama yang tadi Pak, yang di bagian supplier, terus jenis bahan baku, satuan bahan baku. Nah di situ tuh terkait Pak, jadi makanya kalau itu dihapus, uh, ininya juga, kalau ini kan yang tadi bahan baku keluar, nah, ini tadi belum saya mungkin di sini kosong karena tadi Pak kan udah pada dihapusin semua bagian itu. Ya mungkin cukup segitu saja dari saya, Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.